Nah, tapi akarnya kelihatan sih enggak. Wah, ini tebal nih teman-teman. Ini aduh, gampang kali ya, gampang sekali patah. Tapi ini luar biasa di dalam nih. Ini nyatu semua nih. Wah, luar biasa. Panen ya, panen airnya untuk kita bisa pergunakan ya. Kalau sekarang mungkin, nah tapi kita butuh juga sih hari ini kira-kira 5 liter ya, karena kita mau campur juga nanti dengan Eco-Enzim. Karena jadi mungkin kita tampung ya teman-teman, kita coba tampung sekitar 5 liter ya, sebanyak yang kita butuhkan hari ini. Oke, kita ambil separuh-separuh saja. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, full 5 liter. Jadi kita masukkan lagi 5 liter ya. Jadi sebenarnya ini pabrik nih. Ini pabrik untuk menghasilkan pupuk cair Jakaba. Ya, penuh nih teman-teman, udah bisa kita pergunakan untuk 5 liter, berarti untuk 50 minimal 50 liter air. Nah, itu 1:5. Oke, kita tahu. Siang ini kita akan lakukan pemanenan Eco-Enzim. Eco-Enzim yang sudah umur kurang lebih 1 tahun ya. Nah, hari ini kita mau panen dan kita mau pakai nanti untuk penyemprotan ataupun pengecoran tanaman kita. Jadi ini kita lakukan penyaringan ya, kita siapkan kaleng kosong, baru saring kain, paksa dikit. Oke ya, mudah-mudahan tahan ya. Hari ini kita mau pakai pisang busuk ya. Ini kemarin pisang, ini juga pisang, berarti ini sama P. Ini unsur P semua, baru kita tambah dengan Jakaba nanti. Itu mungkin udah bagus ya, karena ini sumber bahannya kemarin ini pisang busuk ya. Ini sudah murni. Nah, ini wangi sekali. Nah, ini dia. Kita coba lakukan penyaringan. Harus bertahap ya, karena ini oke saja ya. Ini kalau kita saring berarti udah murni ya nanti untuk penggunaan di lahan pertanian kita. Mau disemprot atau bocor juga tidak masalah lagi. Bersih sih sebenarnya. Nah, ini kita buat setahun yang lalu ya. Pisang-pisangnya masih ada nih, belum hancur sekali nih pisang, potongan pisangnya. Ini wangi, tidak bau ya teman-teman. Ini tidak bau, sangat wangi justru. Bahannya kita masukkan lagi. Karena belum penuh, baru kita buka lagi yang satu lagi, karena bahannya sama ya. Ini juga pisang kemarin.
Ini kenapa kita tutup pakai plastik ya, karena dia anaerob ya, jadi tidak ada air yang masuk, udara yang masuk. Nah ini dia mother engine-nya. Nah ini udah bisa menjadi indukan juga ya, masternya ya, kalau kita perlukan untuk berikutnya, atau kita mau kembang biakan sudah bisa nih. Ini mother eco engine-nya, ini buat masker juga bisa nih. Jadi tidak hanya untuk pertanian ya, untuk perawatan juga bisa, perawatan wajah bisa. Semakin lambat kalau dia sudah semakin banyak apanya ya, ampas-ampasnya. Ya kalau mau pakai saring kelapa juga boleh, tapi lebih bersih, memang lebih murni nanti kita dapatkan kalau kita menggunakan kain ya. Ini kemarin ada 10 ya, 10 drum seperti ini, dan sebagian sudah dibawa ya untuk dipakai untuk tanaman kita. Nah ini airnya banyak di bawah nih. Ini mothernya, indukannya ya. Nah, jadi biasanya ini banyak sekali berjenis-jenis mikroorganisme, mikroba yang tumbuh ataupun hidup di sini, sehingga itu bagus sekali untuk tanaman kita ya. Untuk pemasakan kompos juga ini bagus, direkomendasikan. Oke, sepertinya udah di dalam juga udah penuh nih. Oke, jadi stok kita masih banyak sebenarnya, masih bisa kita ambil, cuma kebutuhannya ini dulu, sesuai kebutuhan saja. Yang sisanya kita tetap simpan dalam kondisi tertutup. Nah ini murni sudah kita dapat. Nah ini eco engine yang kaliumnya tinggi. Oke, ini udah murni, udah bisa kita langsung pakai untuk penyemprotan maupun pengocoran. Cuma untuk ini biar jangan, kalau kita bawa pakai mobil, biar jangan nanti tumpah ya. Hari ini kita lakukan penambahan air dengan penambahan sekaligus penambahan molase. Ini molase kita cairkan dulu molasenya. Oke, jadi di sini kita mau menambahkan air ya, air untuk fermentasinya lagi. Jadi di sini kita buat air biasa, air putih. Airnya isinya sekitar 10-15 liter ya, 10-15 liter. Berarti kalau ini 2 liter, untuk molase 2 liter ya. Oke, jadi ini 500 ml kita perhitungkan saja dia sekitar 4 ini ya, 4 kaleng ini untuk kita cairkan lagi ya. Jadi ini molasenya kental sekali. Depotan. Itu susahnya karena pakai corong. Nah, jadi ini kita cairkan ya.
Sebenarnya mudah untuk mencairkannya, cuma memang ini agak kental sekali karena kemarin kita belinya itu masih langsung dari pabrik ya. Rugi. Ini semut juga nggak makan nih teman-teman, walaupun dia dari gula, ini semut pun tidak makan nih, tidak suka. Oke, cukup. Oke, 2. Tidak belepotan ya. Wah. Tiga. Yang terakhir 4. 2 liter berarti ya, 2 kilo berarti ya. Oke. Oke. Kita perhitungkan ini 2 kilo untuk 15 liter air. Sebenarnya perbandingannya 1:10 ya. Kalau perhitungan itu sekitar 15 sampai 20 liter. Jadi kita isi 2 liter nih molasenya. Nah, jadi kita cairkan pelan-pelan. Kita aduk aja seperti ini, nanti dia mencair nih. Pekat sekali. Hah? Oke, enak baunya ya. Ini stok, tinggal 10 liter atau berapa nih, 5 liter lah ya. Ini udah pekat sekali. Cairkan itu di kertas itu. Oke, ini harus ditutup pakai ini, tutup pakai ini. Ini stok untuk rumah sana. Nah, dah. Oke, untuk molase ini untuk minuman ayam juga bagus ya. Itu memperbagus pencernaan daripada ayam. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita atau juga tubuh hewan ya, ada juga bakteri yang baik ya, seperti misalnya Yakult ya, itu adalah penambahan bakteri yang baik di dalam usus kita. Nah, jadi tapi untuk manusia kita tidak rekomendasikan ya teman-teman. Ada prebiotik yang lebih layak seperti Yakult ya dan yang lainnya. Tapi kalau untuk hewan, untuk ayam, untuk sapi, untuk kambing kita rekomendasikan. Jadi buat aja untuk minuman daripada hewan sekitar 10 mili ya, 10 mili per 1 liter air. Jadi dicampur dengan minumannya, itu yang akan diminum. Jadi bakteri yang baik yang ada di dalam usus hewan ternak kita
itu akan menjadi nutrisinya, makanannya, sehingga dia lebih berkembang di dalam usus, sehingga ususnya bagus gitu. Jadi bakteri yang jahat di dalam ususnya itu tidak berkembang, justru dimakan oleh bakteri yang sudah kita beri makan. Seperti itu dia teman-teman. Jadi kita rekomendasikan untuk molase, khususnya untuk minuman ternak seperti ayam, kambing, sapi. Dulu waktu kita punya sapi itu kita setiap minggu kasih ini untuk diminum. Oke. Baru untuk penambahan ke sini tadi airnya sudah kita ambil. Jadi untuk pemasakannya, fermentasinya kita tambahkan lagi ke bahan ini tadi ya. Oke, jadi kita masukkan lagi, kita habiskan ya. Nah, jadi kita masukkan lagi, nanti dalam waktu beberapa hari kemudian akan muncul lagi ya, jamur yang tadi sudah ada di dalam itu berkembang lagi nih. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi kita isi lagi sampai penuh. Jadi air yang baru sudah ada lagi, tapi memang perlu ruang udaranya ya. Oke, kita sisakan sedikit untuk penambahan air jakabah. Oke, itu dia sahabat semuanya. Jadi tadi sudah kita ambil 25 liter ekoenzim murni untuk tanaman kita. Oke, kita wajib dengan anaerob, nah, tanpa ada udara yang masuk, jadi kedap udara. Jadi kita tutup pakai plastik seperti ini. Bisa saja kita bikin dengan cara selang ya, selang kita buat seperti ini. Di sini di bawahnya kita buat baru di misalnya seperti ini. Kita isi air putih, air bersih. Jadi selangnya kita tarik dari sana, kita masukkan ke dalam ya, dengan isi air ya, seperti itu. Jadi tidak langsung udara yang dari luar itu masuk langsung ke dalam. Itu untuk pembuangan gasnya. Oke ya. Baru ini kita tutup seperti ini, baru kita kunci agar jangan mudah terbuka. Nah, seperti ini kita kunci. Selesai. Oke, baru nanti selama 4 hari kita buka setiap hari sekitar 10-15 menit, baru kita tutup lagi. Baru setelah 4 hari setiap minggu selama 3 kali kita buka tutup, baru udah biarkan saja. Mau kapan, yang penting panennya 90 hari atau mau lebih lama tidak masalah ya. Dan baunya tidak ada teman-teman, baunya wangi karena kita tambahkan molase. Tapi kalau tidak ya mungkin belatung semua di dalam. Tapi ini sama sekali tidak ada belatungnya, ada 2 tahun. 2 tahun tidak ada belatung, satu pun tidak ada jalan. Oke. Baru untuk stok kita juga di sana kita ambil yang ekoenzim yang sudah matang tadi ya, yang airnya sudah. Ini untuk tanaman rumahan kita, tapi kalau yang itu untuk tanaman ladang kita, pertanian kita. Tapi ini kita ambil aja. Oke, udah full. Kita tutup. Ini untuk tanaman di rumah. Baru kita tutup lagi. Kita ikat. Oke, sip, selesai. Itu aja mungkin prosesnya ya. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan. Oke, terima kasih. Salam menjuah-juah. Menjuah-juah merbantah bina.
Wah, sepertinya sudah ada. Wah, ternyata udah ada, teman-teman. Sudah banyak.